Yo, what's up my friend? Walaupun video ini gak ada yang nonton, gue mau bagi knowledge aja ke kalian. Jadi pada video kali ini gue bakal ngasih tau kalian tiga jenis hacker yang perlu kalian ketahui. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya black hat guys, oke? Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya gray hat ya. Ada yang namanya gray hat. Oke. Nah, untuk yang ketiga itu ada yang namanya white hat, guys. Oke. Nah, untuk white ya, karena kan kalau misalkan gue kasih putih yang nggak kelihatan dong di sini, makanya gue kasih background hitam, guys. Oke. Nah, kita ganti dulu. Ada yang namanya white hat. Nah, terus ini bertiga ini itu biasanya ngapain aja sih bang ya kan? Terus yang mana nih yang jahat, yang mana yang baik ya kan? Nah di sini kita akan lanjut ke pembahasannya guys. Oke, kita akan minimize sebentar lebih dahulu ya kan? Dan ini akan kita hapus. Kita ganti latar dulu. Nah, pertama kita akan menjelaskan, pertama gua akan menjelaskan dari black hat dulu ya. Oke, jadi ini kita ganti putih hitam. Nah, black hat itu ya kan, ini merupakan hacker yang melakukan aktivitas ilegal guys, jadi merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya itu gimana bang? Contohnya itu biasanya mereka ini suka melakukan aktivitas carding. Oke, nah carding ya pakai pakai kartu kredit orang ya kan, kayak gitu. Nah kemudian untuk yang kedua dia biasanya itu melakukan aktivitas tracking. Oke. Lah, mouse gue kenapa nggak mau diem dah? Gak jelas nih mouse. Tracking. Tiba-tiba mouse gue macet guys. Oke, nah dia biasanya melakukan kedua aktivitas ini. Nah untuk job desk-nya ya kan, nama pekerjaannya itu sebenarnya berbeda guys. Jadi carding ini merupakan nama aktivitas ya. Jadi ini gue kasih tahu aja ke kalian, aktivitas ya. Nah ini disebutnya carding dan juga cracking. Nah untuk nama pekerjaannya ya, jobnya itu biasanya namanya carder, oke. Nah kemudian untuk yang cracking juga sama, yaitu cracker gitu guys, oke. Jadi kalau misalkan petani ya kan, petaninya itu disebut farmer. Nah melakukan aktivitas petani itu disebut farming gitulah. Nah kemudian untuk ciri-cirinya itu gimana bang si black hat ini ya kan? Nah black hat itu punya ciri-ciri guys. Nah ciri-cirinya itu sulit diketahui sih sebenarnya, soalnya dia melakukan aktivitasnya itu sembunyi-sembunyi ya kan. Tapi yang pasti di sini yang perlu kalian ketahui bahwa black hat itu nggak punya sosial media. Oke, jadi black hat itu anti media sosial. Kenapa bang dia bisa anti media sosial ya kan? Soalnya kalau misalkan dia main media sosial, dia bisa ketangkep guys, oke, oleh Badan Intelijen Negara ataupun yang lainnya lah, ataupun FBI dan segala macam, karena aktivitas yang dia lakukan itu kan ilegal ya kan, otomatis jadi bahan inceran Badan Pertahanan Negara lah gitu. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut membahas yang namanya gray hat ya guys ya. Jadi untuk black hat kira-kira kayak gini lah ya. Oh iya, gue lupa satu lagi. Si black hat itu dia biasanya main di webnya itu bukan di web biasa guys. Dia suka main di dark web ya. Jadi aktivitasnya itu dia bisa lagi seringnya itu di dalam dark web. Oke, nah kira-kira kayak gitu guys. Oke, kita akan lanjut lagi untuk membahas si gray hat apa white hat dulu ya. White hat dulu deh. Oke, kita akan membahas si white hat. Di sini gue ganti dulu. Kita hapus saya dulu ya. Nah, gini. Oke, kita akan membahas si hacker putih. Nah, hacker putih ini, oh iya kita ganti dulu ya latarnya. Kalau nggak gue ganti ya gimana ya guys ya. Apa gue pakai Pine yang ini aja, ini gue gedein. Oke, kali ini kita akan bahas si white hat. Nah, white hat itu sebenarnya hacker baik guys. Oke, white hat ini kebalikannya dari si black hat. Oke, jadi white hat itu adalah hacker yang melakukan aktivitas kebaikan.
Contohnya gimana bang? Nah, dia biasanya itu rela ngeluangin waktunya buat mencari bug dari website-website yang ada, bukan dark web ya, website-website yang ada di permukaan guys. Oke. Nah, itu merupakan aktivitas dari si white hat. Nah, untuk ininya ya guys ya, dia biasa melakukan apa aja kan. Kalau tadi si black hat kan cracking lah, carding ya. Nah, tapi kalau white hat itu berbeda guys. Dia itu biasanya membuat ini guys, apa sih namanya, ikut program bug bounty biasa gitu. Nah, dia itu biasanya melakukan information gathering ya kan, information gathering terus melakukan penetration testing. Tapi penetration testingnya itu ya itu udah atas seizin dari pemilik web guys. Oke, penetration testing. Nah, kemudian yang terakhir itu biasanya dia melakukan reporting. Nah, ini merupakan kerjaan dari si white hat guys. Jadi dia nggak merugikan, dia malah menguntungkan pihak-pihak yang bekerja sama dengan dia, atau bahkan dia rela tidak dibayar guys untuk melakukan ini demi menambah jam terbangnya. Itu biasanya dilakukan oleh white hat ya. Jadi ketiga aktivitas ini biasanya disebut bug bounty. Bug bounty. Nah, gitu guys. Ini untuk ininya ya guys, apa namanya, aktivitasnya ya. Ini untuk bagian aktivitas yang pertama ya. Ini gua ini aja, ini itu aktivitas. Nah, untuk yang kedua ya, ciri-cirinya. Nah, white hat itu punya ciri-ciri juga guys. Nah, ciri-cirinya itu kebalikan dari black hat. Nah, dia itu pasti bermain sosial media guys. Walaupun ada beberapa white hat yang nggak main sosial media sih, tapi kebanyakan dia bermain sosial media. Ya, dia kebanyakan bermain media sosial. Oke. Nah, gitu. Nah, biasanya kok si white hat ini kan kenapa sih bang main media sosial ya kan? Nah, biasanya dia di media sosial itu buka kursus guys. Buka kursus hacking ya kan, mengajarkan apa yang udah dia dapat gitu. Ini biasanya. Contohnya kayak gua inilah ya kan. Walaupun gua nggak buka kursus, tapi kan gua ini guys ngasih tutorial ke kalian gitu. Nah, kemudian ya kan itu dia biasanya bermain kebalikannya dari si black hat. Nah, dia itu biasa main di web permukaan guys, atau yang namanya ya pokoknya bukan di web, dark web lah atasnya gitu, yang paling atas web permukaan lah istilahnya gitu. Gue lupa sebutannya apa ya kan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga dia main di dark web untuk menciduk-ciduk si blacker lagi, apa, black hat yang jahat-jahat ya guys ya. Nah, contohnya kayak Badan Intelijen Negara. Nah, itu dia termasuk golongan white hat juga guys, karena dia tugasnya membantu menangkap ya orang-orang yang melakukan aktivitas ilegal ya, contoh kayak black hat ya. Jadi bisa dibilang ribet lagi gua. Bisa dibilang antara white hat dan black hat ini kalau dark web itu kucing-kucingan guys. Oke. Kira-kira kayak gitu ya guys ya. Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya gray hat. Nah, ini agak unik nih si gray hat ini. Nah, ini gue minimize aja. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang ini. Nah, gray hat ini kenapa unik bang? Ya kan? Di sini gue gambar dulu ya kan. Gray hat ini itu sangat unik guys. Kenapa bisa dibilang unik? Karena dia itu gabungan dari black hat dan juga white hat. Itu maksudnya gimana bang? Ya kan? Jadi dia memakai dua identitas topi guys. Dia itu seorang black hat ya kan, dan juga seorang white hat. Oke. Nah, kok bisa sih bang dia pakai identitas topi gitu? Ini warna ungu apa hitam sih anjir, gue salah ngasih warna bro. Ini hitam ya maksudnya ya. Pokoknya ini hitam lah. Sebelahnya hitam, sebelahnya putih gitu. Nah, kenapa sih kok dia bisa dua-dua begitu? Nah, jadi gray hat itu kenapa dibilang disebut gray? Karena dia adalah gabungan dari warna hitam dan juga warna putih. Artinya dia itu bisa berbuat jahat dan juga bisa berbuat baik gitu, sesuai dengan keinginan dia. Contohnya gini, ya kan, aktivitas dari si gray hat itu sebenarnya sama persis ya, sama persis apa yang dilakukan oleh white hat yang udah gue jelasin tadi. Cuma ketika dia disenggol ya guys ya, ketika dia
ganggu gitu ya kan sama orang-orang yang ingin iseng atau ingin ngetes kemampuannya. Nah, itu dia bisa jadi black hat guys, oke? Dia bisa jadi black hat dan menyerang balik si orang yang iseng ini, oke? Jadi dia bisa jadi black hat. Nah, gitu. Dia bisa ini guys, apa namanya? Bahkan bisa kejam juga ya, tapi kalau misalkan ada yang ganggu, tapi kalau nggak ada yang ganggu aman kok, slow. Nah, tapi kalau orang-orang yang seperti ini itu biasanya disebut gray hat karena dia gabungan dari warna hitam dan juga gabungan dari warna putih gitu. Ini warna putih nggak kelihatan lagi, oke? Nah, pokoknya gitu ya guys ya. Kalau nggak gue kasih warna ini aja deh, abu-abu, oke? Jadi gabungan dari warna hitam dan juga warna putih, maka dia disebut gray hat. Nah, gitu. Mungkin untuk video sampai sini terlebih dahulu ya guys untuk penjelasannya ya kan. Nanti di video berikutnya gue bakal menjelaskan hal-hal yang menarik lagi terkait dengan dunia hacking. Oke, sampai ketemu di video berikutnya and bye bye.